Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan bahas satu materi, yaitu tentang apa sih dampak kalau misalnya bayi kita itu diberikan MPASI terlalu dini atau mungkin terlambat dari jadwal yang sudah direkomendasikan. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas kali ini. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda mungkin yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman lain, kepada ibu-ibu yang mungkin memiliki bayi yang akan siap untuk mulai MPASI. Siapa tahu materi ini sangat bermanfaat buat mereka. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, seperti rekomendasi dari WHO UNICEF terkait pemberian makanan pada bayi dan anak, ada 4. Yaitu yang pertama adalah inisiasi menyusui dini, yang kedua adalah menyusui eksklusif sampai usia 6 bulan, lalu mulai tepat saat usia bayi 6 bulan, mulai diberikan MPASI, dan yang terakhir adalah MPASI tetap dibarengi dengan menyusui sampai kapan? Sampai dengan usia anak 2 tahun, bahkan lebih. Tetapi sebenarnya ada kondisi tertentu di mana membuat orang tua itu cenderung ingin mempercepat bayi mulai makan. Coba kita contohnya ya. Yang pertama, ketika misalnya orang tua atau bapak ibu sedang makan di hadapan bayinya, lalu dilihat bayinya itu sudah mulai mengecap-mengecap. Jadi ini merupakan suatu gambaran atau dorongan bagi orang tua yang mengatakan anak saya atau bayi saya ini sudah siap untuk diberikan MPASI, padahal usia bayinya belum genap 6 bulan. Atau misalnya ketika bayinya ini sudah mulai memegang sesuatu termasuk sendok ini ke dalam mulutnya. Nah, ini dipikir seorang orang tua merupakan saat yang tepat atau menggoda mereka untuk mempercepat MPASI pada bayinya. Atau misalnya alasan ketiga adalah ketika bayi mereka mulai rewel aja ketika ditetehin itu serasa kurang kenyang, maka kadang-kadang istilahnya itu mendorong orang tua untuk memberikan MPASI-nya lebih awal. Nah, mungkin saja ada banyak alasan, tetapi biasanya 3 hal ini merupakan mewakili alasan-alasan orang tua untuk mempercepat MPASI-nya. Nah, sekarang kita lihat rekomendasi WHO UNICEF tadi adalah tepat usia bayi 6 bulan. Nah, bagaimana dampaknya kalau pemberiannya itu terlalu dini? Artinya lebih kurang atau kurang dari usia 6 bulan. Bisa 5 bulan, bisa 4 bulan, bisa 3 bulan, bisa 2 bulan. Bahkan nih, ada bayi yang baru lahir aja usia sebulan sudah diberikan makan. Nah, dampaknya apa? Yang pertama adalah cenderung menggantikan porsi ASI. Ya, kita tahu kalau misalnya bayi itu lambungnya misalnya 50 cc, kalau kita berikan misalnya 1 sendok makan, tentu lambungnya ini akan terisi dengan makanan, sehingga motivasi atau keinginan bayi untuk netek semakin berkurang. Dampaknya apa? Dampaknya bisa pada ibu, dampaknya juga pada bayinya. Dampaknya pada ibu adalah lama-kelamaan produksi ASI-nya akan berkurang, karena prinsip produksi ASI adalah sesuai dengan permintaan si bayi. Semakin sering bayi menghisap, semakin sering bayi netek, maka semakin banyak produksinya. Demikian juga sebaliknya, kalau semakin jarang bayi netek, maka produksi ASI-nya akan semakin menurun. Nah, bagaimana dengan dampak pada bayi? Tentunya ketika bayi tidak mendapatkan ASI yang cukup, ASI yang adekuat, maka bayi cenderung tidak akan mendapatkan perlindungan yang optimal lewat antibodi dari ASI. Nah, ketika antibodi atau perlindungan ini kurang adekuat, yang terjadi adalah bayi akan gampang sakit, ya. Atau jika diberikan terlalu dini, maka ini akan mencetuskan bayi mengalami alergi. Kenapa demikian? Karena sistem pencernaan, sistem imun bayi belum sempurna.
Yang kemudian adalah gangguan saluran pencernaan. Misalnya bayi ini mengalami kembung, diare, dan banyak sekali kejadian ini mengalami penyumbatan pada saluran pencernaannya, dan tidak jarang juga itu mengakibatkan harus dioperasi ya. Yang berikutnya, karena ketidaksiapan dari sistem oromotornya si bayi, ini akan mengakibatkan yang namanya bayi tersedak apabila diberikan lebih awal. Dan yang terakhir adalah bayi yang diberikan MPASI yang terlalu dini bisa menjadi penyebab bayi mengalami obesitas. Nah, ini adalah dampak jika MPASI diberikan terlalu dini. Bagaimana jika misalnya MPASI-nya terlambat, yaitu di atas usia 6 bulan, misalnya 6,5 bulan, 7 bulan, dan lain sebagainya? Tentu dampak yang pertama adalah kekurangan gizi. Kita tahu saat tepat bayi usia 6 bulan, maka sumber kalorinya itu 70% dari ASI, sedangkan 30%-nya dari makan atau MPASI. Artinya, kalau hanya diberikan ASI saja, padahal usia bayi sudah lewat 6 bulan, maka kecukupan nutrisinya akan tidak optimal. Dampaknya adalah berat badan dan pertumbuhan si bayi akan terganggu. Demikian juga dengan sistem imunnya. Bayi yang tidak tumbuh optimal, maka sistem imunnya juga tidak optimal. Hasil akhirnya bayi akan gampang sakit tentunya, ya. Yang berikutnya adalah anak yang tidak terpapar makanan sejak awal, maka mengakibatkan mereka itu kecenderungan akan menolak makan. Bisa saja mereka itu kemampuan oromotornya juga tidak sempurna. Yang ini akan mengakibatkan bayi itu terlalu nyaman dengan makanan cair berupa ASI tadi, sehingga mereka keinginan untuk mengunyahnya ini kurang ada atau kurang sempurna. Nah, inilah dampak dari jika MPASI-nya terlalu lambat. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan apa dampak dari pemberian MPASI yang lebih awal atau pemberian MPASI yang terlambat. Jadi patokannya adalah tepat saat usia bayi 6 bulan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!